Nah, terus kalau kita lihat di cincin B ya, dia kan ada apa? Karbonnya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tepat banget kan di sebelah sini si cincin B punya punya jumlah karbonnya ada 6. Terus cincin C punya jumlah karbonnya ada 3. Kalau cincin A punya jumlah karbonnya ada 6. Berarti udah sesuai ya, udah sesuai sama kerangka dasar dari flavonoid gitu. Terus kita lanjut nih ke sini. Nah, di sini merupakan ini puncak ya. Ini merupakan puncak-puncak gitu dari identifikasi dari flavonoid gitu. Nah, di sini ada puncak yang pertama, kemudian ini ada yang puncak kedua ini ya. Ini biasanya muncul di dari spektogramnya gitu. Terus ini dikasih nama pita 1, ini dikasih nama pita 2. Nah, ternyata pita 1 ini merupakan miliknya sinamoil dan pita 2 ini miliknya benzoil gitu. Nah, jadi ingat-ingat pita 1 itu punya sinamoil dan pita 2 miliknya benzoil gitu. Nah, kalau kita lihat nih, di sini kan sumbu X-nya merupakan panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombangnya semakin ke sana kan semakin besar. Berarti kita bisa simpulin kalau pita 1 punya panjang gelombang yang lebih besar dari pita 2. Artinya, cincin sinamoil punya panjang gelombang yang lebih besar dari cincin benzoil gitu. Biasanya ini tuh ditanyain konsepnya di ujian-ujian gitu ya. Jadi benar-benar harus ngerti sih. Oke, lanjut ya. Ini udah mulai ke identifikasi dan isolasi dari senyawa flavonoid. Nah, kalau di mata kuliahku di fitokimia kemarin diajarin sama Bu Zainab sama Bu Laila juga. Nah, beliau ini mencontohkannya itu senyawa flavonoidnya itu rutin. Nah, rutin ini merupakan senyawa flavonoid yang ada di dalam daun ketela pohon. Nah, terus juga materi ini, flavonoid ini juga ada di apa namanya? Ada di praktikum semester 4. Jadi nama praktikumnya itu fitokimia juga ya. Fitokimia juga. Jadi dia itu masuk ke percobaan ke 5 6 atau 6 7 aku lupa. Pokoknya dia itu dua sendiri deh, dua percobaan sendiri. Nah, juga judulnya sama. Jadi senyawa flavonoid yang ada dalam daun ketela pohon gitu. Jadi ya kita sambil mempelajari teori juga sambil mempraktekkan gitu. Cuman kan masalahnya kemarin pas lagi semester 4 lagi ada covid gitu ya. Jadi kita nggak bisa praktek di lab secara langsung deh. Jadi ya cuma teori-teori aja, tapi akhirnya sih tetap ngerti juga kok. Cuman ya prakteknya kita belum belum menguasai aja gitu. Oke, langsung aja. Jadi ketika apa namanya, daun ketela pohon ini kita larutkan di dalam metanol, maka akan menghasilkan senyawa rutin, dimana senyawa rutin ini merupakan senyawa glikosida flavonoid gitu. Senyawa glikosida flavonoid. Nah, kalau kita balik lagi konsepnya glikosida itu merupakan senyawa yang terdiri dari glikon dan aglikon. Glikon artinya apa? Glikon artinya gula. Dan aglikon karena ada A di depannya, maka dikatakan bukan. Berarti bukan gula ya. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari ya, kamu pernah ngelarutin gula kan? Teman-teman pernah ngelarutin gula kan? Gula bisa larut dalam air nggak? Larut dalam artian itu jernih, bukan keruh ya. Jadi kalau misalkan kalian ini misalkan santan ditaruh
santan apa namanya, aduh pokoknya kalian tahu kan warna santan kayak mana. Nah itu keruh. Nah kalau kalau nggak jernih namanya nggak larut gitu. Yang larut ya misalkan kita ngelarutin gula ke dalam air, itu kan jernih ya, berarti dia itu larut dalam air si gulanya itu. Nah berarti kalau tahu kayak gitu, kita bisa simpulin kalau glikon itu merupakan apa, kalau glikon itu punya sifat yang cenderung polar atau ya polar pokoknya. Terus kalau aglikon berarti cenderung non polar gitu, dibalik aja. Nah terus setelah kita tahu teori itu, maka kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah dilarutin sama metanol nih, terus ngasilin rutin toh, ngasilin protein yang mana dia merupakan glikosida flavonoid. Nah terus kan kita pengen nih, pengen ngemisahin antara aglikon sama glikon dari si glikosidanya, ya nggak? Nah berarti caranya gimana? Nah caranya itu dengan difraksinasi. Difraksinasi pakai pelarut apa sih? Nah pakai pelarut ether gitu. Nah ether itu sifatnya apa? Ether sifatnya non polar, ya nggak? Nah ternyata si aglikon ini eh, apa? Dia itu masuk ke sari ethernya karena dia sama-sama bersifat cenderung non polar kan. Nah dia si aglikon ini si aglikon ini dia jadi sari 2, sedangkan yang rutin tadi ini jadi sari 1 ya, karena yang awal tadi. Nah terus kan tadi dia udah masuk si sari ether. Nah si glikon ini dia masuk ke sari air yang sama-sama sifatnya cenderung polar, ya nggak? Nah gitu konsepnya. Terus ada lagi nih, karena tadi rutin ini merupakan glikosida yang terdiri dari aglikon dan glikon, maka strukturnya harusnya merupakan gabungan dari aglikon dan glikon, ya nggak? Coba kita lihat. Di sini merupakan senyawa rutin. Ini merupakan senyawa quercetin. Kalau ini senyawa glukosa ramosa. Ini senyawa ini sifatnya. Ini glikon, ini aglikon, ini glikosida. Berarti ketika ini digabung dengan ini, maka jadilah si ini. Jadilah si rutin, ya nggak? Coba kita lihat-lihat lagi. Cocokin lagi aja, strukturnya sama atau enggak? Sama ternyata kan? Iya, ternyata bisa kita simpulin ya, karena kalau teorinya itu, kalau ini sesuai dengan teorinya gitu. Kalau sesuai dengan teori bahwa glikosida ini terdiri dari aglikon dan glikon, sehingga bisa terpisah ketika difraksinasi dengan ether si rutinnya ini, kemudian membentuk aglikon dan glikonnya gitu. Nah ini bisa terpisah ketika kita itu ngefraksinasinya bener ya, sesuai gitu. Kalau nggak sesuai ya nanti dia bisa aja kurang sempurna dalam memisahnya itu gitu. Ini juga kadang keluar kasusnya di dalam ujian gitu ya, misalkan kayak apa ya, misalkan kasusnya gini, si quercetin dan glukosa ramosa tidak dapat tidak dapat memisah dengan sempurna, maka ada masalah di proses apa gitu. Jadi jawabnya adalah proses fraksinasi gitu. Oke, gitu aja sebenarnya. Video selanjutnya kita bakalan bahas tentang penggolongan dulu kali ya, penggolongan dari flavonoid, karena penggolongan dari flavonoid itu banyak sebenarnya. Dan awalnya itu pas di fitokimia 1 itu aku nggak tahu kalau ada penggolongan kayak gitu, cuman pernah lihat aja gitu. Misalkan kayak flavonoid, ada flavonoid, ada flavanol, ada flavonol, ada